teman-teman, berjumpa kembali di Pengendara Zafirano. Kali ini saya mau kasih tutorial terkait cara pengecekan kondisi full pump. Karena kebanyakan banyak teman-teman yang ngeluh, "Om, ini kok jalan 1 atau 2 km kok mati sendiri?" Atau ada yang bilang, "Om, ini kalau digas normal, dibawa lari normal, tapi begitu ketemu macet, gasnya turun, mati motornya." Nah, biasanya itu tanda-tandanya ada kendala di pengiriman bahan bakar. Cara pengecekannya gampang. Metodenya ada dua, yaitu pengecekan flow rate atau jumlah bensin yang dikirimkan ke injektor. Dan kemudian yang kedua adalah tekanan dari fuel pump itu sendiri. Karena dua hal itu yang dibutuhkan oleh mesin dan merupakan parameter dari fuel pump sebuah motor. Dan ini pengecekan ini berlaku untuk semua motor injeksi. Nggak cuma Zafirano aja. Dan di sini saya kali ini memberikan tutorialnya khusus untuk motor Zafirano dan beberapa standar yang digunakan di Zafirano. Oke, alat yang dibutuhkan pertama wadah untuk menampung bensin dan kemudian timbangan digital. Timbangan apapun yang bisa mengukur kira-kira 50 gram hingga 100 gram. Lalu kemudian yang kedua adalah alat mengukur tekanan bensin. Dua hal ini yang dibutuhkan. Oke, yang pertama kita mengukur flow rate dari fuel pump kita. Flow rate itu adalah jumlah bensin yang dikirimkan oleh fuel pump dari tangki bensin ke dalam mesin. Dan itu flow rate untuk fuel pump itu berbeda-beda tergantung cc bensinnya. Nah, cara pengecekan atau mencari bagaimana sih berapa sih yang dibutuhkan oleh motor kita, flow rate dari fuel pumpnya itu nanti saya tambahkan di akhir. Tapi untuk Zafirano ini sudah saya konversikan, sudah saya hitung-hitung. Flow rate yang dibutuhkan oleh Zafirano ini saya tentukan dalam detik ya. Jadi yang dibutuhkan oleh Zafirano ini aslinya adalah 7 liter per hour. Jadi 7 liter per jam. Terus kemudian kita turunkan lagi ke dalam detik supaya kita gampang mengukurnya. Itu kurang lebih, kalau saya tidak salah, itu sekitar 7 mililiter, 7 gram, sudah saya konversi ke dalam gram. 7 gram per 5 detik. Nah, 7 gram per 5 detik itu adalah level minimal dari fuel pump. Tetapi, itu baru secara teoritis, dan kita tahu di fuel pump itu ada filter, jadi yang akan menghambat flow rate. Ada full pressure regulator. Jadi saya biasanya untuk amannya saya kalikan 3. Dari 7 gram per 5 detik jadi 21 gram per 5 detik. Oke. Itu adalah batas minimal dari fuel pump yang bisa digunakan di Zafirano secara teoritis. Bagaimana cara pengecekannya? Pertama kita coba cabut nih selang yang masuk injektor, dicabut aja, dibiarkan menggantung, terus kemudian nanti ditadahkan ke kap seperti ini. Kita tadahkan seperti itu, lalu kita hidupkan on gitu. Seperti kita tahu kan kalau kita pertama kali on kontaknya, hidup kontaknya itu fuel pumpnya dia priming dia, artinya memberikan tekanan sementara ke dalam fuelan ini atau ke dalam selang bensin ini, namanya priming. Nah, primingnya itu selama 10 detik, tepat 10 detik. Bisa digunakan menggunakan priming itu 10 detik atau bisa digunakan selama 5 detik, tergantung dari jumlah atau cupnya ini. Oke. Nah, kalau secara teoritis tadi kan selama 5 detik itu minimal 21 gram. Berarti kalau 10 detik selama primingnya itu mati sendiri, jadi selama hidup dan kemudian dia mati sendiri, priming suara dengungnya di fuel pump itu berarti kurang lebih dikalikan 2 aja. Minimal berarti 42 gram terkumpul bensin di cup ini. Nah, secara total, secara spesifikasi dari fuel pump yang sudah dimiliki oleh Zafe ini, saya sudah ngecek di 2 unit fuel pump, di motor saya dan motor yang lain. Fuel pump normal itu standarnya bisa menyuplai selama 5 detik ya. Selama 5 detik itu bisa menyuplai 50 sampai 53 gram bensin. Ini adalah motor standar, motor normal gitu ya. Berarti kita dapat teoritis standarnya tadi seharusnya selama 5 detik itu dia menyuplai 21 gram. Tapi kapasitas Zafe ternyata bisa memberikan 50 sampai 53 gram. Jadi lebih tinggi. Seperti itu. Bisa disesuaikan aja lah pokoknya intinya. Selesai ditampung di sini bensinnya selama 5 detik atau selama 10 detik.
Kemudian ditimbang deh. Lihat itu angkanya berapa. Kalau masih masuk ke spesifikasi tadi, masih di angka 50 hingga 53 gram per 5 detik, berarti full pumpnya masih oke. Masih bagus. Nah, terus ada pertanyaan lagi lah, Om. Kalau full pumpnya masih bagus, tapi ternyata kenapa motor saya dundutan mati-mati sendiri? Sabar, karena seperti saya bilang tadi ada dua parameter. Parameter pertama itu adalah flow rate-nya. Flow rate-nya lolos, berarti sudah oke. Lalu sudah ada istilahnya rotaknya masih oke berarti. Dinamonya masih oke, nggak perlu keluar duit banyak sebetulnya. Nah, pengecekan kedua adalah pressure-nya. Pressure-nya ini di dalam fuel line ini itu tergantung dari fuel pressure regulator, seperti yang saya sudah pernah ulas di video saya sebelumnya. Caranya juga gampang. Jadi cabut aja ini line-nya, terus kemudian kita sambungkan ke alat pengukur tekanan seperti ini. Terus kemudian ini ujungnya juga disambungkan ke injektor. Jadi jalurnya live gitu ya. Kita bisa monitor selama mesinnya hidup gitu. Jadi nanti seperti ini, sambungan seperti itu, hidupkan mesin pertama kali. Kita hidupkan kontak on, itu kan seperti biasa priming dia. Priming di fuel line-nya. Dia mendengung pertama kali gitu kan. Nah, biasanya di sini ketika priming dia angkanya minimal ada di 2,5 bar yang merah ini ya. Minimal di 2,5 bar. Kalau dia nggak nyampe situ, berarti fuel pressure regulatornya kena. Seperti itu. Terus kasus kedua, oh dia ketika priming nyampe 2,5 bar, masih oke katanya Om. Oke. Lalu setelah kita priming, kita hidupkan mesinnya, starter, ces, gitu kan. Itu ketika dia di starter, dia turun sebentar, terus dia kemudian goyang-goyang seperti ini. Nah itu harus stabil di 2,5 bar juga, minimal. Ketika dia idle gitu ya, minimal dia goyang-goyang gini, goyang-goyang itu di 2,5 bar minimal. Kalau lebih rendah daripada itu sama fuel pressure regulatornya berarti kena. Terus kita coba lagi, kita gas dia, kita bawa lari agak RPM-nya agak tinggi gitu, 4.000 ke 5.000 gitu kita gas. Dan ini pasti akan terus goyang-goyang gitu. Seperti biasa, goyang-goyangnya nggak boleh turun dari 2,5 bar. Dia harus goyang-goyang di atas dari 2,5 bar gitu. Goyang-goyang ini itu goyang selama RPM ditarik, terus kemudian dilepas kembali, itu harus di atas 2,5 bar. Seperti itu cara pengecekannya. Kalau di bawah 2,5 bar, ya seperti biasa, itu adalah fuel pressure regulator. Nah, penggantinya apa nih Om kalau fuel pressure regulatornya? Ya, karena kita sudah ditutup oleh Departemen Kementerian terkait impor, terkait Shopee impor dan lain-lainnya. Padahal kemarin saya masih dapat KTM tuh. Nah, kemarin sudah saya ukur-ukur, ternyata yang paling cocok adalah fuel pressure regulator Avanza. Kemarin nanti saya berikan linknya. Fuel pressure regulator Avanza itu secara ukuran mirip, cuman dia nggak ada belalainya, itu aja sih bedanya. Dan itu masih bisa dipakai sebetulnya. Saya belum pernah coba, tapi secara teoritis itu bisa dipakai. Ukurannya, dimensinya, size-nya tuh mirip banget soalnya. Itu bisa dipakai. Terus pemasangannya gampang banget itu. Tinggal buka retainernya aja, itu dari retainernya gitu, cabut, nanti tinggal ditarik deh. Fuel pressure regulatornya gampang. Jadi, dugaan pertama, substitusinya adalah fuel pressure regulator Avanza. Kemudian yang kedua, saya sempat cari-cari di marketplace lagi, di Shopee, ternyata dia mirip dengan fuel pressure regulator Avanza, yaitu fuel pressure regulator Yamaha T-Max. Nanti saya juga kasihkan linknya. Mirip banget soalnya bentuknya, tapi dimensinya saya nggak tahu ya. Kalau dari harga murahan, harga yang jual fuel pressure regulator T-Max itu sekitar 100 ribuan dia. Jadi silahkan teman-teman, kalau mau nyoba ya monggo. Saya soalnya nggak bisa memberikan solusinya. Yang saya sudah pakai di sini sebetulnya adalah fuel pressure regulator KTM dan itu hasilnya oke, seperti yang sudah saya review di video sebelumnya. Seperti itu. Oke, seperti saya sudah janjikan, ini adalah bentuk dari pressure regulator untuk Yamaha Avanza. Dimensinya sama, tapi spesifikasinya saya belum pernah coba. Nggak ada spesifikasinya tertera ya. Dan ini juga untuk regulator yang dimiliki oleh T-Max. Bentukannya sama, tapi aktualnya juga saya belum pernah lihat barangnya, belum pernah mengukur. Jadi risiko masing-masing ya. Oke, sesuai janji saya,
saya akan menunjukkan bagaimana sih caranya kita memperhitungkan flow rate yang dibutuhkan oleh mesin motor injeksi kita. Jadi dari situ nanti kita bisa melihat apakah performa dari fuel pump kita masih bagus apa tidak, dan ini berlaku untuk semua motor injeksi. Dan apakah kita membutuhkan atau kerusakan yang kita rasakan itu merupakan permasalahan yang berakar dari fuel pump kita atau rotak kita. Oke. Nah, tahap pertama kita bisa searching di Google. Kita cari fuel pump kalkulator. Ya, kita klik fuel pump kalkulator. Bentar, agak lemot. Sebentar. Oke, udah. Oke, ini dia adalah fuel pump kalkulatornya. Ada beberapa data-data yang dibutuhkan untuk perhitungan fuel pump kalkulator ini. Yang pertama, data yang dibutuhkan itu adalah tenaga maksimum output dari motor Anda atau horsepower Anda. Nah, itu bisa dicari dengan dua cara. Dengan Anda menguji cobanya langsung di dyno, bisa ketahuan itu horsepowernya berapa ketika motor masih sehat tentu saja ya. Atau bisa searching-searching di Google, motor Anda itu parameter atau output yang sudah diukur oleh pabrikannya berapa. Nah, kalau kasusnya Zaferano ini, dia secara data terhitung horsepowernya itu maksimum di 20,79 horsepower. Itu kalau nggak salah di 8000 rpm ya, kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita bulatkan ke atas supaya amannya di angka 21 horsepower. Nah, itu bisa kita input di sini 21 horsepower. Lalu kemudian base fuel pressure-nya normal untuk motor injeksi ya, kita nyari 3 bar. 3 bar itu kalau nggak salah di 52 PSI ya, kalau nggak salah sih. Soalnya kalau untuk base fuel pressure ini cuma berpengaruh di sini aja sih. Nah, dia nggak berpengaruh untuk angka liter per hour-nya. Nah, setelah itu kita bisa dapatkan nih. Karena bahan bakar yang kita gunakan adalah petrol atau bensin, dan mesin kita jenisnya adalah mesin non-induksi, jadi nggak menggunakan turbo. Kalau turbo itu menggunakan force induction seperti ini, itu angkanya akan lebih tinggi lagi. Nah, kita menggunakan motor standar non-induksi, nah itu di angka 7 liter per hour. Jadi ini adalah angka standar minimal yang dibutuhkan oleh mesin dengan bertenaga 21 horsepower. Nah, biasanya seperti yang sudah saya bahas di video, supaya amannya, karena di dalam fuel line itu, unit fuel line itu, fuel pump itu ada filter, ada regulator. Jadi biasanya menurut saya dikalikan 3 gitu supaya lebih aman gitu ya. Dikalikan 3 berarti di angka 21 liter per hour untuk motor dengan tenaga 21 horsepower. Nah, teman-teman kalau misalnya mau ngitung pakai volume, dengan standar volume, dengan liter atau mililiter, bisa sih tinggal dikonversi ke bawah. Kalau tutorial saya kan saya menggunakan berat ya. Kalau berat itu juga bisa dikonversi lagi, liternya dikonversi karena massa jenis dari bensin itu kalau nggak salah bisa di-searching di Google. 0,7-an kalau saya nggak salah, kemarin saya perhitung-hitung ya, 0,7 untuk massa jenis bensin, sehingga saya dapatkan itu, angka itu dari 21 liter per hour itu ketika saya konversi ke gram, itu 21 gram per 5 detik, seperti itu. Jadi setelah kita dapatkan angkanya, bisa kita konversikan sesuai dengan kebutuhan kita sih sebetulnya. Lalu untuk apabila pabrikan motor Anda menjual rotaknya atau menjual dinamonya, silahkan bisa dibeli. Tapi kalau tidak menjual, nah ini bisa dicari sesuai dengan kapasitas minimum yang disediakan secara teoritis di sini. Dan biasanya sih pabrikan sih yang terinstal atau terpasang di motor itu dia dilebihkan ya kapasitasnya. Seperti contohnya Zaferano ini, kita hitung-hitung tadi kan dalam 5 detik itu seharusnya sudah kita kali 3 itu 21 gram. Tapi ternyata aktualnya lebih tinggi dari itu dia, di angka 50 hingga 53 gram per 5 detik. Aktual yang ada di motornya. Jadi memang lebih tinggi. Pabrikan dia menginstal dinamo yang lebih tinggi dari spesifikasi. Seperti itu sih supaya aman gitu ya mungkin ya. Nah, apabila teman-teman yang memiliki motor pabrikannya tidak menyediakan spare part dinamo atau spare part rotaknya,
Bisa cari ini spare part aftermarket yang lainnya, atau mencari spare part untuk motor dengan kubikasi yang sama persis gitu ya. Kemarin di teman-teman untuk yang sudah mencoba mengganti rotak di grup WA, itu mereka sukses mengganti dengan rotak atau dinamo CBR 250 CCR ya. Nah itu mereka bilang, oh sukses ini PNP, ukurannya sama persis dan hasilnya oke. Jadi bisa seperti itu, bisa dicari sesuai dengan kubikasi motor yang sama, atau kita melihat dinamonya kapasitasnya sama apa enggak gitu, sama dengan motor kita yang terinstal, yaitu 50 hingga 53 gram per detik, seperti itu. Jadi supaya nggak sia-sia kita membeli spare part. Oke, seperti itu kira-kira cara menghitungnya. Bisa diterapkan untuk motor injeksi manapun. Jadi kita nggak, istilahnya punya dasar lah gitu. Kalau kita mencari apa sih sumber kerusakan dari motor kita, sehingga kita bisa mengeliminasi sumber kerusakan itu satu persatu. Terkhusus untuk kerusakan dari fuel pump ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Semoga motornya cepat sembuh dan bisa digunakan untuk riding kembali. Oke.